Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4. Terbitan dari Erlangga ya, yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal penugasan di bab 6 ya. Bab 6 itu tentang keliling dan luas bangun datar ya. Sebenarnya satu buku ini udah saya bahas semua, tinggal soal-soal kuis dan penugasan yang belum terbahas ya. Oke, langsung saja di sini ada di halaman 108 ya. Untuk soal nomor 1, coba gambarkan segitiga dengan ukuran berikut di buku gambarmu. Yang A ini 2, 3, dan 5 cm. Kemudian yang B 9, 3, dan 10 cm. Kemudian yang C 5, 5, dan 8 cm ya. Ini panjang sisinya adik-adik sekalian ya. Jadi segitiga itu memiliki 3 buah sisi ya. Nah ini sisi panjang sisinya yang berbeda. Kemudian yang D ini panjang sisinya ada 4, 5, dan 7 cm. Kemudian yang E panjang sisinya 11, 3, dan 15 cm. Kemudian yang F ini panjang sisinya 6, 6, dan 6 cm. Ini berarti segitiga sama sisi. Oke, langsung aja kita mulai dari soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Di sini sudah saya gambarkan ya. Nanti kita cek kembali ya, atau kita cek ulang ya, apakah sudah sesuai atau belum ukurannya. Oke, untuk yang A, nah ini gambarnya ya. Tadi 2, 3, dan 5 cm panjang sisinya. Nah, saya gambarkan seperti ini ya. Coba kita ukur apakah sudah sesuai. 2 cm. Oke ya. Sudah sesuai adik-adik sekalian ya. Kemudian 3 cm-nya. Ya, 3 cm. Kemudian 5 cm. 5 cm. Oke, kita lihat di sini ya. 2, 3, 5 cm. Oke. Bisa terbentuk segitiga ya. Kemudian yang B ini ada 10, 3, dan 9 cm panjang sisinya. Oke, yang 3 cm dulu kita lihat di sini. Ya. Oke, 3 cm ya. Kemudian yang 10 cm nih ya, saya putar. Oke, kita lihat di sini adik-adik sekalian. Ya. 10 cm, kemudian 9 cm. Ya, 9 cm. Oke, berarti untuk yang B bisa kita bentuk sebuah segitiga juga ya, dengan panjang sisi 3, 10, dan 11 cm. Kemudian yang C ada 5, 8, sama 5 cm. Berarti ini segitiga sama kaki ya di sini. Ini kita lihat kakinya yang di sini. Ya, 5 cm. Kemudian kaki yang di sini 5 cm juga. Kemudian alasnya ini 8 cm. Kita lihat ya, tepat ya. Berarti yang C juga terbentuk segitiga ya, segitiga sama kaki. Selanjutnya untuk yang bagian D. Yang bagian D tadi 4, 5, dan 7 cm ya. Oke. Di sini saya gambarkan juga ya, gambarnya seperti ini. Nah, apakah sesuai? Di sini 4 cm, oke. Kemudian di sini 5 cm. Oke, ya ini 5 cm kayak judul film aja ya dari sekalian ya, 5 cm. Kemudian ini 7 cm. Ya. Ya, 7 cm ya, betul ya. Yang D ini juga terbentuk segitiga. Kemudian yang E ini coba saya gambar, ternyata susah adik-adik sekalian ya, tidak bisa terbentuk. Ya, nanti ini bisa untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 ya. Kemudian yang F 6, 6, dan 6 cm ini pastinya terbentuk ya. Itu berarti segitiga sama sisi. Nah, ini sudah saya gambarkan juga ya. 6 cm, 6 cm, dan 6 cm. Oke, kita mulai dari alasnya dulu. 6 cm kita cek. Ya, ini 6 cm, kemudian ini 6 cm juga ya. Kemudian yang sisi yang satunya 6 cm. Oke, berarti ini terbentuk yaitu segitiga sama sisi ya. Jadi untuk soal nomor 1 kita diminta untuk menggambarkan segitiga dengan ukuran
seperti yang sudah ada dari A sampai F bisa terbentuk semua kecuali yang E ya. E ini tidak bisa terbentuk segitiga ya, sudah saya coba. Nah, ini nanti untuk menjawab soal nomor 2. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, ukuran mana saja yang dapat membentuk segitiga. Nah, berarti yang dapat membentuk segitiga ini ya, di bagian soal yang A ya, kemudian soal yang B, soal yang C, soal yang D, dan soal yang F ya. Jadi ukurannya 2, 3, 5 cm, 9, 3, 10 cm, 5, 5 dan 8 cm, kemudian 4, 5 dan 7 cm, dan F 6, 6 dan 6 cm. Itu yang dapat membentuk segitiga. Atau kalau adik-adik semua mau dituliskan ya untuk soal nomor 2, berarti jawabannya ukuran yang bisa yaitu, ini saya tuliskan aja ya, berarti yang A yaitu 2 cm, 3 cm, dan 5 cm. Kemudian yang B 9 cm, 3 cm, dan 10 cm. Kemudian yang C 5 cm, 5 cm, dan 8 cm. Kemudian yang D 4 cm, 5 cm, dan 7 cm. Kemudian yang F ya 6 cm, 6 cm, dan 6 cm. Nah, ini untuk jawaban nomor 2 ya. Jadi ukuran mana saja yang terbentuk segitiga, jawabannya ini ya, yang A yaitu 2 cm, 3 cm, 5 cm. Kemudian yang B panjang sisinya 9 cm, 3 cm, 10 cm. Kemudian yang C panjang sisinya 5 cm, 5 cm, 10 cm. Ini terbentuk segitiga sama kaki ya. Kemudian yang D 4 cm, 5 cm, dan 7 cm. Kemudian yang F ya, panjang sisinya 6 cm, 6 cm, dan 6 cm. Ini terbentuk segitiga sama sisinya. Itu untuk jawaban soal nomor 2 ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Tulislah kesimpulanmu tentang syarat membuat segitiga. Nah, syarat membuat segitiga. Nah, yang paling mudah itu adalah ketiga sisinya sama panjang. Lah itu akan terbentuk segitiga sama sisi. Pasti itu terbentuk segitiga ya. Ketiga sisinya sama panjang. Ini saya tuliskan di sini ya. Oke. Oke, itu syarat yang pertama. Ketiga sisinya sama panjang seperti yang kita lihat tadi ya, gambar segitiga untuk yang F ini 6 cm, 6 cm, dan 6 cm. Ini ketiga sisinya sama panjang berarti membentuk segitiga sama sisi. Nah, kemudian syarat yang lain kalau misalnya kita tidak mau membuat segitiga sama sisi ya, yang penting terbentuk segitiga, syaratnya itu apa? Segitiga dapat dibentuk jika dua sisi segitiga yang paling pendek dijumlahkan hasilnya sama atau lebih dari panjang sisi yang paling panjang nih ya. Jadi misalnya dua sisi yang paling pendek dijumlahkan hasilnya sama dengan sisi yang paling panjang. Kita lihat contohnya. Yang A ya adik-adik sekalian, ini ya. Dua sisi yang paling pendek berarti 2 sama 3, kita jumlahkan hasilnya berapa? 5. Hasilnya sama ya, hasilnya sama dengan sisi yang terpanjang. Ini bisa terbentuk segitiga ya. Nah, itu tadi. Terus ini juga hasilnya sama atau ya, lebih dari panjang sisi yang paling panjang. Lebih dari panjang sisi yang paling panjang. Misalnya ini ya. Sisi yang paling panjang ini panjangnya berapa? 10. Nah, sisi yang dua sisi yang paling pendek kita jumlahkan 9 sama 3. 9 sama 3 kita jumlahkan berarti 12. Lah, berarti ini hasilnya lebih besar dibandingkan sisi yang terpanjang. Ini juga bisa terbentuk segitiga. Jadi syaratnya itu ya. Yang pertama bisa ketiga sisinya sama panjang, jelas. Yang kedua ya, jumlah dua sisi yang paling pendek itu hasilnya sama dengan sisi yang paling panjang. Contohnya ini ya. Sama ya. Atau jumlah dua sisi yang paling pendek dijumlahkan, atau ya jumlah dua sisi yang paling pendek itu hasilnya itu lebih besar dibandingkan sisi yang paling panjang. Ini ya 10 dibandingkan dengan ini 12 ya. Berarti hasilnya kan ini lebih besar atau lebih banyak. Itu bisa terbentuk segitiga. Lah, kenapa tadi yang bagian
F tidak bisa, ternyata kalau kita hitung sisi yang paling panjang di sini berapa? 15 cm. Nah, dua sisi yang pendek kita jumlahkan, 11 tambah 3 berapa? 14. Nah, ternyata kurang dari ya. Jadi kalau jumlah sisi yang terpendek kita jumlahkan, ya, kurang dari sisi yang terpanjang itu ternyata tidak bisa terbentuk segitiga. Itu ya adik-adik sekalian ya. Untuk pembahasan soal penugasan di halaman 108 ESPS Matematika kelas 4 ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.